Benar kata mereka, mungkin aku memang gagal. Aku tidak ditakdirkan sukses. Mereka pernah bilang, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Di grup alumni, namanya selalu jadi bahan candaan. Masih nganggur ya? Masih numpang hidup? Dulu IPK pas-pasan, ya wajar sih. Dan malam itu, saat semua orang datang dengan mobil mewah, jas mahal, dan cerita kesuksesan, pintu aula tiba-tiba terbuka. Semua kepala menoleh. Tidak ada yang menyangka. Orang yang mereka kira gagal seumur hidup itu datang tanpa peringatan. Dan yang lebih mengejutkan, bukan dia yang terlihat kecil malam itu, tapi mereka. Dengarkan sampai akhir ya, karena mungkin cerita ini adalah jawaban untuk kamu yang sedang diremehkan hari ini. Namanya Arga. Di kampus, ia bukan siapa-siapa. Bukan ketua organisasi, bukan mahasiswa dengan IPK hampir sempurna, bukan juga anak dosen atau anak pejabat yang selalu dikenal semua orang. Arga adalah tipe mahasiswa yang kalau tidak masuk kelas 1 minggu, mungkin tidak ada yang benar-benar sadar. Ia selalu duduk di barisan belakang, bukan karena malas, tapi karena ia datang paling akhir setelah berlari dari halte bus, atau karena bajunya sedikit kusut setelah kerja paruh waktu semalaman. Sementara teman-temannya sibuk membahas rencana S2 di luar negeri, Arga sibuk menghitung sisa uang di dompetnya. Cukup nggak ya buat makan sampai akhir minggu? Ia jarang ikut nongkrong di kafe. Bukan karena tidak mau, tapi karena sekali duduk di sana bisa setara 2 hari uang makannya. Beberapa kali ia mencoba bergabung, tertawa saat teman-temannya bercanda. Tapi ketika tagihan datang, dan ia pura-pura ke toilet untuk menghindari momen bayar patungan, ia tahu, ia tidak benar-benar berada di lingkaran yang sama. Bukan mereka jahat, hanya saja dunia mereka berbeda. Teman-temannya punya laptop terbaru. Arga memakai laptop bekas yang baterainya hanya tahan 20 menit tanpa charger. Teman-temannya bicara tentang passion. Arga bicara dalam hati tentang bertahan hidup. Ia pernah mencoba ikut lomba bisnis plan, bukan untuk prestis, tapi karena hadiahnya lumayan. Proposalnya ditolak di tahap awal. Salah satu temannya pernah bercanda, "Gak, kayaknya kamu kurang ambisius deh, santai banget hidupnya." Arga hanya tersenyum. Padahal bukan santai, ia hanya terlalu lelah untuk terlihat ambisius. Di rumah, orang tuanya bukan siapa-siapa. Ayahnya pegawai kecil dengan gaji pas-pasan. Ibunya ibu rumah tangga yang setiap bulan harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Setiap kali ibunya menelpon, pertanyaannya selalu sama. "Kamu cukup, Nak?" Dan Arga selalu menjawab, "Cukup, Bu," meski seringkali tidak. Di kampus, ia dikenal sebagai anak biasa saja. Nilainya tidak buruk, tapi tidak cukup tinggi untuk dibanggakan. Tidak pernah membuat masalah, tapi juga tidak pernah jadi sorotan. Ia seperti bayangan, ada, tapi tidak diperhatikan. Dan tanpa ia sadari, label biasa saja itu perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih berat. Kayaknya Arga nggak bakal jauh-jauh deh. Ya paling kerja standar lah. Dia tuh tipe yang aman-aman aja. Kalimat-kalimat itu terdengar ringan, tapi diam-diam menempel di kepalanya. Mungkin benar, mungkin aku memang biasa saja. Dan saat teman-temannya mulai membangun citra, koneksi, dan mimpi besar, Arga hanya punya satu tujuan sederhana, lulus dan membantu orang tuanya. Ia tidak bermimpi menjadi hebat, ia hanya tidak ingin menjadi beban. Namun hidup punya cara unik untuk menguji seseorang. Karena kadang, yang terlihat biasa saja hari ini adalah orang yang sedang diproses dalam diam. Dan Arga belum tahu bahwa label biasa itu suatu hari akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah dibuat orang-orang tentang dirinya. Hari wisuda itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Semua orang tersenyum, semua orang berfoto, semua orang mengucapkan, "Ini baru permulaan." Arga juga tersenyum, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak bisa ia jelaskan.
Teman-temannya sudah berbicara tentang kontrak kerja, bahkan sebelum toga dilepas. Ada yang sudah diterima di perusahaan besar, ada yang lanjut S2 dengan beasiswa, ada yang magang di luar negeri. Grup WhatsApp angkatan penuh dengan kabar baik. Alhamdulillah keterima, bismillah babak baru, resmi jadi corporate slave. Emoji tepuk tangan dan api memenuhi layar. Arga membaca semuanya sambil menatap email yang isinya sama setiap minggu. Terima kasih telah melamar, namun setelah mempertimbangkan dengan seksama, kalimat yang semakin lama semakin terasa seperti vonis. Awalnya ia masih semangat, bangun pagi, kirim 5 lamaran, perbaiki CV, belajar interview dari YouTube. Ia yakin mungkin belum rezekinya saja. Sebulan berlalu, tabungan mulai menipis. Ia berhenti nongkrong, berhenti beli kopi, berhenti isi paket data besar. 2 bulan berlalu. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdegup lebih cepat. Berharap panggilan interview, tapi yang datang justru notifikasi promo. 3 bulan berlalu. Ia mulai menghindari pertanyaan. Kerja di mana sekarang, Gak? Kalimat sederhana itu terasa seperti tekanan di dada. Ia mulai jarang membuka media sosial. Setiap kali melihat foto teman dengan ID card tergantung di leher, rasanya seperti melihat jarak yang semakin jauh. 4 bulan, ayahnya menelpon dengan suara hati-hati. Gimana, Nak? Sudah ada kabar? Arga menelan ludah. Masih proses ya? Padahal tidak ada proses apa-apa, hanya menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. 6 bulan, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa karena IPK-ku biasa saja? Apa karena aku tidak punya koneksi? Apa karena aku memang tidak cukup pintar? Setiap penolakan tidak lagi terasa seperti surat biasa, tapi seperti bukti bahwa ia tidak layak. Setahun setelah lulus, beberapa temannya sudah promosi jabatan. Ada yang membeli motor baru, ada yang mulai mencicil rumah. Sementara Arga masih duduk di kamar kos sempit yang dindingnya mulai mengelupas. Masih membuka laptop lama dengan charger yang harus digoyang dulu agar menyala. Ia tidak lagi menangis, ia hanya diam. Dan diam itu jauh lebih berbahaya. Karena di dalam diamnya tumbuh keyakinan yang salah. Mungkin aku memang gagal. Ia mulai menerima pekerjaan serabutan, menjadi admin toko kecil, menjadi kurir freelance, apa saja yang penting menghasilkan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa tertinggal jauh. Bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri. Setiap kali bertemu teman lama di jalan, ia selalu menjawab singkat, "Lagi cari pengalaman." Padahal yang ia cari sebenarnya adalah arah. Ia lulus dengan gelar, tapi tanpa peta. Ia punya mimpi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai takut bermimpi terlalu tinggi, karena rasanya jatuh dari harapan sendiri lebih sakit daripada ditolak orang lain. Arga tidak tahu bahwa fase tanpa arah ini bukan akhir, tapi lorong gelap yang harus ia lewati. Dan di lorong itu, hanya ada 2 pilihan, menyerah atau terus berjalan meski tidak tahu ujungnya di mana. 2 tahun setelah kelulusan, undangan itu muncul di grup alumni. Gimana kalau kita bikin reuni kecil? Kangen-kangenan aja. Pesannya sederhana, tapi bagi Arga, notifikasi itu terasa seperti ujian. Awalnya ia ingin mengabaikan, berpura-pura tidak membaca, berpura-pura sibuk. Namun entah kenapa, jempolnya mengetik. Siap, insya Allah datang. Mungkin ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Malam itu, reuni diadakan di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi saat kuliah. Lampunya hangat, musiknya pelan, tawa terdengar dari luar sebelum Arga masuk. Ia berhenti sejenak di depan pintu kaca, melihat pantulan dirinya sendiri. Kemeja yang sudah beberapa kali dipakai untuk interview,
sepatu yang sedikit memudar warnanya, motor pinjaman yang terparkir di pojok. Tarik nafas. Ia masuk. "Woi, Arga!" Beberapa orang menyambutnya. Tepukan di bahu, senyum lebar. Semua terlihat normal. Sampai obrolan mulai mengarah ke satu topik yang sama. "Sekarang kerja di mana, bro?" Satu orang menjawab dengan bangga. "Gue di perusahaan tambang, lagi proyek luar kota." Yang lain tertawa. "Gue sih corporate slave, tapi lumayan lah bonusnya." Semua berbagi cerita tentang lembur, klien, target, perjalanan dinas. Lalu mata-mata itu beralih padanya. "Kalau loga?" Hening 1 detik. 2 detik. Arga tersenyum kecil. "Masih cari yang cocok?" "Oh, masih nyari ya?" "Ya santai aja, rezeki nggak kemana kok." Nada mereka terdengar ringan. Bahkan ada yang menepuk pundaknya seolah memberi dukungan. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Seseorang bercanda. "Dulu lo kan paling santai, kayaknya nggak ambisius banget." Tawa pecah. Arga ikut tertawa, padahal dadanya mulai sesak. Obrolan berlanjut, tentang gaji, tentang kantor baru, tentang atasan menyebalkan tapi bergengsi. Arga lebih banyak diam, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Ia merasa seperti penonton di hidup orang lain. Ketika tagihan datang, nominalnya cukup besar. Ia menghitung cepat di dalam kepala. Cukup, tapi berarti minggu ini harus sangat hemat. Saat salah satu teman menunjukkan foto mobil barunya di ponsel, orang-orang berkerumun kagum. Arga melihat dari kejauhan. Bukan iri, tapi merasa semakin kecil. Malam itu sebenarnya tidak ada yang menghina terang-terangan. Tidak ada yang merendahkan dengan kata kasar. Tapi ada satu hal yang lebih menyakitkan dari hinaan. Tatapan kasihan. Tatapan yang berkata, "Sayang banget ya, padahal dulu baik." Sekitar 1 jam kemudian, Arga berdiri. "Gue duluan ya, ada urusan." Padahal tidak ada. Ia hanya tidak ingin pertanyaan itu muncul lagi. Di parkiran, ia duduk sebentar di atas motor pinjaman itu. Lampu-lampu kota terlihat biasa saja. Angin malam terasa dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak lulus, air matanya jatuh. Bukan karena mereka jahat, tapi karena ia merasa tertinggal. Ia merasa hidupnya berjalan lebih lambat. Seperti sedang menonton kereta yang sudah melaju jauh, sementara ia masih berdiri di peron. Di kamar kos malam itu, ia menatap langit-langit yang retak. Satu kalimat terus berputar di kepalanya. Mungkin mereka benar. Mungkin ia memang biasa saja. Mungkin ia memang tidak ditakdirkan untuk jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut datang ke reuni berikutnya. Karena rasa gagal itu tidak lagi datang dari luar, tapi mulai tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah reuni itu, hidup Arga tidak membaik. Justru sebaliknya. Suatu sore, saat ia sedang membantu menjaga toko kecil milik pamannya, ponselnya bergetar. Nama ibunya muncul di layar. Biasanya ibunya jarang menelpon di jam kerja. Ada firasat tidak enak. "Assalamualaikum, Nak." Suara ibunya terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat. "Ayah kamu tadi pingsan di kantor." Dunia seperti berhenti sesaat. Arga langsung pulang malam itu juga dengan bus paling murah yang ia temukan. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi ketika ia tiba. Ayahnya terbaring lemah, wajahnya pucat. Selang infus terpasang di tangan yang dulu selalu terlihat kuat. Dokter bilang harus ada pemeriksaan lanjutan. Biayanya tidak sedikit. Arga duduk di ruang tamu bersama ibunya. Meja kayu tua itu menjadi saksi percakapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Tabungan kita nggak cukup, Nak," kata ibunya pelan. Arga menunduk. Tangannya menggenggam di atas lutut. Sebagai anak laki-laki yang satu-satunya, seharusnya ia yang menjadi sandaran. Tapi kenyataannya, ia bahkan belum mampu menghidupi dirinya sendiri dengan layak.
Malam itu, ia duduk sendirian di teras. Lampu jalan berkedip-redup. Suara motor sesekali lewat. Ia merasa kecil. Lebih kecil dari sebelumnya. Bukan hanya karena belum sukses, tapi karena merasa tidak berguna. Selama ini ia masih bisa berkata pada dirinya, "Aku cuma belum dapat kesempatan." Tapi ketika ayahnya terbaring lemah, alasan itu terasa kosong. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja dulu lebih ambisius, kalau saja dulu membangun koneksi, kalau saja dulu tidak terlalu santai, harusnya aku bisa lebih. Kalimat itu terus berputar. Beberapa hari kemudian ia mencoba meminjam uang ke beberapa kenalan. Sebagian membantu, sebagian hanya memberi janji. Ia menjual laptop lamanya, satu-satunya alat yang ia punya untuk melamar pekerjaan. Saat menyerahkan laptop itu kepada pembeli, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Seolah ia bukan hanya menjual barang, tapi juga sisa harga dirinya. Malamnya, setelah semua orang tidur, Arga masuk ke kamar kecilnya. Ia mengunci pintu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar hancur. Ia menangis tanpa suara. Bahu bergetar. Napas tersengal. Ya Allah, kalau aku memang gagal, tolong kuatkan aku. Bukan doa untuk kaya, bukan doa untuk cepat sukses. Hanya doa agar tidak menyerah. Di titik itu, ia merasa hidupnya seperti jalan buntu. Tidak ada pekerjaan tetap, tabungan habis, ayah sakit, harga diri runtuh. Ia bahkan mulai menghindari membuka grup alumni, takut melihat kabar bahagia orang lain. Hari-harinya diisi rasa bersalah dan kecemasan. Bangun pagi tanpa semangat, malam tanpa arah. Dan yang paling menakutkan, ia mulai menerima keadaan itu sebagai takdir. Mungkin memang segini hidupku. Kalimat yang pelan-pelan membunuh harapan. Namun justru di titik terendah itulah sesuatu sedang dibentuk. Karena kadang Allah menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan saat kita bangkit nanti, kita tidak lagi bergantung pada pujian manusia. Arga belum tahu bagaimana caranya bangkit. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak ingin melihat ibunya menangis lagi. Dan seringkali, alasan kecil itulah yang menjadi awal perubahan besar. Pagi setelah malam penuh tangis itu, Arga bangun dengan mata sembab. Tidak ada keajaiban. Tidak ada telepon masuk menawarkan pekerjaan. Tidak ada pesan transfer masuk tiba-tiba. Semua masih sama. Ayahnya masih harus kontrol rutin. Tagihan masih menunggu. Dan tabungannya hampir nol. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia berhenti menyalahkan keadaan. Ia duduk di teras rumah kecil itu, menatap jalanan yang mulai ramai. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan, "Kenapa hidupku begini?" Tapi, "Apa yang bisa kulakukan dengan kondisi begini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengubah cara berpikirnya. Ia sadar satu hal pahit. Menunggu dipilih perusahaan besar bukan lagi pilihan. Ia tidak punya waktu untuk merasa malu. Malam itu, ia meminjam laptop sepupunya. Internetnya lambat. Layarnya sedikit retak. Tapi, ia mulai belajar. Bukan melamar kerja. Belajar. Ia mengetik di YouTube, cara mulai bisnis online dari nol. Video pertama berdurasi 12 menit. Ia tonton sampai habis. Lalu lanjut video kedua, ketiga. Ia tidak paham semuanya. Banyak istilah asing. Banyak konsep yang terasa rumit. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kendali. Besoknya, ia membuat akun media sosial khusus jualan. Tanpa follower, tanpa pengalaman. Ia menawarkan jasa kecil-kecilan, desain sederhana, bantu upload produk, apa saja yang bisa ia pelajari sambil jalan. Tidak ada yang langsung membeli. Postingannya sepi. Teman-temannya tidak ada yang tahu. Dan memang itu yang ia inginkan. Ia lelah terlihat gagal di depan orang lain.
Kali ini, ia memilih gagal dalam diam. Siang hari ia membantu pamannya di toko. Malam hari, ia belajar. Kadang sampai jam 2 pagi, kadang sampai subuh. Beberapa kali ia tertidur di depan layar. Ibunya pernah bertanya pelan, "Kamu nggak capek, Nak?" Arga tersenyum. "Capek, Bu, tapi nggak mau nyerah." Ia mulai mendapat klien kecil, hanya usaha rumahan. Bayarannya tidak besar. Tapi saat transfer pertama masuk, meski jumlahnya sederhana, dadanya terasa hangat. Bukan karena nominalnya, tapi karena ia menghasilkan sesuatu dari usahanya sendiri. Namun, jalan tidak langsung mulus. Klien pertama komplain, desainnya dianggap kurang bagus. Ia harus revisi berkali-kali. Ia hampir merasa tidak berbakat. Tapi kali ini ia tidak berhenti. Ia belajar lagi, memperbaiki lagi, mencoba lagi. Beberapa teman alumni mulai jarang muncul di hidupnya. Undangan nongkrong tidak lagi datang. Dan anehnya, Arga tidak lagi merasa tertinggal. Karena ia terlalu sibuk membangun sesuatu yang belum terlihat. Ia berhenti membuka media sosial untuk membandingkan. Berhenti membaca pencapaian orang lain. Berhenti mengukur hidupnya dengan timeline orang lain. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis target kecil di kertas. Bulan ini dapat 3 klien tetap. Bulan depan, bayar obat ayah tanpa pinjam. Belajar 1 skill baru. Langkahnya kecil, tapi konsisten. Dan di tengah kesunyian itu, sesuatu mulai berubah. Bukan rekeningnya dulu, tapi mentalnya. Ia tidak lagi ingin terlihat sukses. Ia hanya ingin benar-benar bertumbuh. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada yang mengucapkan selamat. Hanya ia, layar laptop retak, dan doa-doa yang ia bisikan pelan setiap selesai sholat. Di luar sana, teman-temannya mungkin masih melihatnya sebagai Arga yang belum jelas arah hidupnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa justru dalam diam itu, ia sedang membangun fondasi. Dan seringkali, yang paling berbahaya bukan orang yang banyak bicara tentang mimpi, tapi orang yang memilih bekerja diam-diam, sampai suatu hari hasilnya tidak bisa lagi diabaikan. 6 bulan berlalu sejak Arga memutuskan berjalan di jalannya sendiri. Awalnya pelan, lalu sedikit demi sedikit terasa ada perkembangan. Klien bertambah, transfer masuk mulai lebih rutin. Ia bahkan bisa membayar obat ayahnya tanpa meminjam. Untuk pertama kalinya, ia merasa harapan itu nyata. Tapi hidup jarang memberi kemenangan tanpa ujian berikutnya. Suatu hari, seorang klien besar datang. Nilainya jauh lebih tinggi dari biasanya. Arga hampir tidak percaya saat membaca detail proyeknya. Jika berhasil, ini bisa jadi lompatan besar. Ia bekerja siang malam, merevisi, memperbaiki, menyempurnakan. Ia bahkan berani menggunakan sebagian besar tabungannya untuk membeli stok barang yang akan dipasarkan klien tersebut. Semua terlihat menjanjikan. Sampai satu pagi, nomor klien itu tidak lagi aktif. Pesan tidak dibalas, email tidak terkirim, akun media sosialnya hilang. Arga duduk lama menatap layar. Ia mengerti sekarang. Ia ditipu. Tabungannya yang ia kumpulkan berbulan-bulan hilang dalam satu keputusan. Dadanya terasa kosong. Bukan marah, bukan panik. Kosong. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding. Semua kerja kerasnya terasa sia-sia. Malamnya, ibunya mengetuk pintu pelan. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Arga jawab cepat. "Aman, Bu." Padahal tidak. Beberapa hari ia bekerja seperti robot. Bangun, bantu toko, belajar, tidur. Tanpa rasa, tanpa semangat. Dalam diamnya, suara lama itu kembali muncul. Mungkin memang bukan jalanku. Mungkin aku memang tidak berbakat bisnis. Mungkin aku terlalu memaksakan. Lebih menyakitkan lagi ketika di grup alumni, salah satu temannya membagikan kabar. Alhamdulillah, naik jabatan. Like dan komentar membanjiri. Arga membaca sekilas, lalu mematikan ponselnya.
Ia tidak iri. Ia hanya lelah merasa tertinggal. Beberapa klien kecilnya juga mulai berhenti karena persaingan makin ketat. Pendapatannya turun drastis, tabungan habis, kepercayaan diri terkikis. Suatu malam, ia duduk di teras sendirian. Langit gelap, angin pelan. Ia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Apa aku sanggup mulai lagi dari nol? Karena itulah kenyataannya. Ia kembali ke titik awal, bahkan mungkin lebih rendah dari sebelumnya. Ia sempat berpikir untuk mencari pekerjaan apa saja, menyerah pada mimpi membangun sesuatu sendiri. Toh tidak ada yang tahu prosesnya, tidak ada yang menunggu ia sukses. Tapi saat ia masuk ke kamar ayahnya dan melihat pria yang dulu kuat itu tertidur dengan wajah lelah, sesuatu di dalam dirinya menolak menyerah. Ia teringat kalimat sederhana yang dulu sering ayahnya ucapkan saat Arga kecil dan jatuh saat belajar sepeda. Kalau jatuh, bangun lagi, jangan marah sama jalannya. Kalimat itu terasa sangat sederhana, tapi malam itu maknanya berbeda. Arga menyadari satu hal pahit. Ia gagal bukan karena mencoba, ia gagal karena masih kurang pengalaman. Dan pengalaman memang mahal. Ia menarik napas panjang. Besok mungkin tetap sulit, besok mungkin tetap sepi, tapi ia tidak ingin kembali ke fase hanya menunggu. Kalau harus jatuh lagi, setidaknya ia jatuh karena bergerak. Dan malam itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Arga memilih bangkit. Bukan karena yakin akan berhasil, tapi karena ia tidak ingin menyerah pada versi dirinya yang dulu selalu dianggap biasa saja. Setelah penipuan itu, Arga tidak langsung bangkit dengan penuh semangat. Justru sebaliknya, beberapa minggu ia berjalan pelan, lebih hati-hati, lebih tenang. Ia tidak lagi tergoda proyek besar tanpa sistem jelas. Ia mulai belajar satu hal penting yang dulu ia abaikan. Bukan soal cepat besar, tapi soal bertahan lama. Ia memperbaiki cara kerjanya, membuat kontrak sederhana untuk setiap klien, belajar membaca karakter orang, belajar mengelola risiko. Kali ini, ia tidak hanya bekerja keras, ia bekerja lebih cerdas. Setiap malam, ia mencatat kesalahan yang pernah ia buat, menuliskannya seperti pengingat agar tidak terulang. Jangan percaya tanpa data. Jangan pakai semua modal untuk satu peluang. Bangun aset, bukan hanya pemasukan. Pendapatannya masih kecil, tapi stabil. Dan stabil jauh lebih menenangkan daripada besar tapi rapuh. Lalu suatu hari, sebuah pesan masuk dari klien lama yang dulu pernah puas dengan jasanya. Mas Arga bisa bantu handle campaign lebih besar. Nominalnya tidak fantastis, tapi cukup signifikan. Ia mengerjakan dengan hati-hati, tidak terburu-buru, tidak terlalu berharap. Campaign itu berjalan baik, penjualannya naik. Klien itu merekomendasikannya ke 2 bisnis lain, lalu ketiga, lalu kelima. Perlahan, tanpa suara, lingkarannya membesar. Arga tidak sadar kapan tepatnya momen itu berubah. Tapi suatu malam, saat ia mengecek laporan keuangan sederhana yang ia buat sendiri, angkanya berbeda. Bukan lagi sekedar cukup untuk bertahan, tapi mulai ada sisa. Ia menatap angka itu lama. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena jumlahnya sangat besar, tapi karena ini pertama kalinya ia melihat hasil konsistensinya selama bertahun-tahun. Ia langsung mentransfer biaya kontrol ayahnya untuk 3 bulan ke depan, tanpa menunggu jatuh tempo. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dari mana ini, Nak?" Arga tersenyum kecil. "Dari usaha kecil, Bu." Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi beban. Ia mulai menyewa ruangan kecil sebagai kantor sederhana, bukan ruko mewah. Hanya ruangan 3x3 dengan meja lipat dan 2 kursi. Tapi baginya, itu simbol. Simbol bahwa ia sudah tidak lagi berjalan tanpa arah. Beberapa anak muda mulai magang di tempatnya. Ia mengajarkan apa yang dulu ia pelajari dari nol. Dan disitulah ia sadar sesuatu. Dulu ia selalu merasa tertinggal dari teman-temannya yang masuk perusahaan besar. Sekarang, ia membangun sesuatu miliknya sendiri. Bukan lebih hebat, bukan lebih tinggi, tapi berbeda. Dan yang paling mengejutkan,
Ia tidak lagi ingin membuktikan apa-apa pada siapapun. Ia hanya ingin menjaga pertumbuhan ini tetap sehat. Suatu sore, saat ia duduk sendirian di kantor kecilnya, ia membuka kembali grup alumni yang dulu sering ia hindari. Obrolan masih sama, tentang promosi, tentang gaji, tentang perjalanan dinas. Tapi kali ini, hatinya tidak lagi bergetar. Tidak ada rasa kecil, tidak ada rasa tertinggal. Karena ia tahu sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Setiap orang punya waktunya sendiri. Dan mungkin waktunya Arga baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa beberapa tahun ke depan, ia akan kembali berdiri di depan orang-orang yang dulu menganggapnya biasa saja. Tapi kali ini, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai seseorang yang dibentuk oleh jatuh bangun dan tidak lagi takut pada tatapan siapapun. Tahun ke-6 setelah kelulusan. Bisnis Arga tidak meledak seperti cerita-cerita viral di internet. Tidak tiba-tiba jadi miliaran. Tidak mendadak masuk majalah. Tapi stabil, bertumbuh, sehat. Ia sudah memiliki beberapa klien tetap. Tim kecil berisi 3 orang. Kantor sederhana yang kini pindah ke ruko mungil 2 lantai. Ayahnya jauh lebih baik. Ibunya tidak lagi cemas setiap akhir bulan. Dan yang paling penting, Arga tidur tanpa rasa gagal. Suatu malam, saat ia sedang mengecek laporan bulanan, notifikasi grup alumni berbunyi panjang. Reuni akbar 10 tahun angkatan. Chat langsung ramai. Fix di hotel bintang 5 ya. Gue sponsor minuman deh. Ada yang bawa pasangan masing-masing ya. Poster digital reuni dikirim. Tempatnya mewah. Ballroom hotel besar di pusat kota. Arga menatap layar cukup lama. Dulu notifikasi seperti ini membuat dadanya sesak. Sekarang rasanya berbeda. Bukan takut, tapi hening. Ia membaca chat yang terus mengalir. Beberapa teman membagikan update terbaru mereka. Ada yang sudah jadi manajer regional, ada yang baru pulang dari luar negeri, ada yang memamerkan mobil baru untuk datang ke reuni nanti. Percakapan dipenuhi semangat. Dan tanpa sadar, seseorang mengetik, "Arga mana nih? Jangan hilang lagi kayak dulu." Hehe. Beberapa emoji tertawa menyusul. Arga tersenyum tipis. Dulu kalimat seperti itu terasa seperti sindiran. Sekarang hanya terdengar seperti candaan lama. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya menandai tanggalnya di kalender. Istrinya, ya, kini Arga sudah menikah dengan wanita sederhana yang ia temui saat proses membangun bisnis. Melihatnya termenung. "Kamu mau datang?" tanya istrinya lembut. Arga terdiam sebentar. "Aku nggak mau datang untuk pamer." Istrinya tersenyum. "Datang aja sebagai dirimu. Itu sudah cukup." Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Beberapa hari kemudian, panitia reuni menghubunginya secara pribadi. "Gak, kita lagi cari sponsor tambahan buat acara. Ada kenalan gak?" Arga membaca pesan itu pelan. Dulu, ia mungkin akan merasa tersinggung, merasa hanya dihubungi saat dibutuhkan. Tapi kali ini, ia melihatnya berbeda. Ia membalas singkat, "Nanti saya bantu ya." Panitia tidak tahu bahwa perusahaan yang mereka lihat iklannya beberapa bulan terakhir, yang sering muncul di media sosial, adalah milik Arga. Ia tidak pernah menyebarkan di grup, tidak pernah mengirim artikel tentang dirinya, tidak pernah mengumumkan pencapaiannya, karena ia tidak lagi merasa perlu validasi. Beberapa hari sebelum reuni, ia datang ke hotel itu bukan sebagai tamu, tapi untuk bertemu pihak manajemen. Ia memastikan pembayaran sponsorship selesai, tanpa mencantumkan namanya secara mencolok. Hanya satu permintaan kecil. Tidak perlu diumumkan berlebihan. Pihak hotel mengangguk. Malam sebelum reuni, Arga berdiri di depan lemari. Bukan memilih jas paling mahal, tapi memilih yang paling nyaman. Ia menatap dirinya di cermin. Bukan lagi anak yang merasa kecil, bukan lagi pemuda yang pulang reuni sambil menahan tangis. Kini, ia berdiri dengan tenang. Bukan karena ingin membuktikan siapa yang salah, tapi karena ia tahu perjalanan sunyinya tidak sia-sia. Ia teringat malam di kamar kos dulu, saat ia merasa hidupnya selesai. Jika saat itu ia menyerah, mungkin undangan ini hanya akan menjadi pengingat rasa gagal.
Tapi malam ini berbeda. Ia tidak datang untuk membalas hinaan. Ia datang sebagai versi dirinya yang sudah ditempa. Dan yang paling menarik, tak satu pun dari mereka tahu bahwa kejutan sebenarnya bukan pada mobil apa yang ia bawa, melainkan pada kenyataan bahwa orang yang dulu dianggap tidak akan jauh-jauh datang tanpa suara, namun membawa cerita yang tidak bisa lagi diabaikan. Ballroom hotel itu dipenuhi cahaya hangat dan suara tawa yang saling bersahutan. Para alumni datang dengan versi terbaik diri mereka. Setelan jas rapi, gaun elegan, jam tangan mahal yang sengaja terlihat saat bersalaman. Beberapa mobil mewah terparkir di depan lobi, menjadi bahan foto sebelum masuk ruangan. Di dalam, layar besar menampilkan slideshow kenangan masa kuliah. Tawa pecah setiap kali foto lama muncul. Dan di tengah keramaian itu, pintu ballroom perlahan terbuka. Arga masuk. Tidak dramatis, tidak membawa rombongan, tidak diiringi sorotan kamera. Ia berjalan tenang, mengenakan jas sederhana berwarna gelap. Sepatunya bersih tapi bukan merek mencolok. Wajahnya dewasa, lebih tenang dibanding 6 tahun lalu. Beberapa orang langsung mengenalinya. Arga? Nada mereka campur antara kaget dan ragu. Seseorang menepuk bahunya. Wah, akhirnya muncul juga loh. Arga menyenyum. Iya, kali ini nggak kabur duluan. Beberapa tertawa. Obrolan ringan dimulai. Pertanyaan klasik kembali muncul, tapi dengan nada berbeda. Sekarang sibuk apa, Gah? Dulu, pertanyaan itu seperti ujian. Sekarang, Arga menjawab santai. Masih di dunia digital, bangun tim kecil aja. Digital apa nih? Startup? Bukan, agensi kecil. Jawabannya singkat, tidak berlebihan. Beberapa terlihat kurang tertarik karena tidak terdengar wah. Percakapan bergeser lagi ke topik lain, tentang proyek luar negeri, tentang target perusahaan, tentang angka-angka besar. Arga mendengarkan, mengangguk, sesekali tertawa. Ia tidak lagi merasa ingin bersaing. Beberapa saat kemudian, MC naik ke atas panggung. Teman-teman, sebelum makan malam, kita mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama reuni kita malam ini. Ruangan mulai hening. Logo perusahaan muncul di layar LED besar. Beberapa orang berbisik, ini brand yang lagi sering muncul itu kan? Yang kampanye viral kemarin? MC melanjutkan. Perusahaan ini dipimpin oleh salah satu alumni kita sendiri. Bisik-bisik makin terdengar. Serius? Siapa? Nama itu disebut. Bapak Arga Pratama. Sejenak, ruangan seperti berhenti. Beberapa kepala langsung menoleh. Arga yang tadi berdiri santai di dekat meja minuman, kini menjadi pusat perhatian. Wajah-wajah yang dulu pernah berkata, kayaknya nggak bakal jauh-jauh deh, kini terlihat berbeda. Bukan iri, tapi terkejut. MC mempersilahkan Arga maju ke depan. Langkahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada gestur pamer. Ia berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot mengarah padanya. Ia memandang ruangan itu. Wajah-wajah yang dulu pernah membuatnya pulang lebih cepat dari reuni kecil. Dan ia berkata pelan, terima kasih sudah mengundang saya. Dulu saya sering merasa tertinggal, tapi ternyata setiap orang punya waktunya masing-masing. Ruangan sunyi. Saya cuma ingin bilang, kalau ada di antara kita yang merasa belum sampai mana-mana, jangan berhenti. Kadang yang paling lama diproses, justru yang paling kuat fondasinya. Tepuk tangan mulai terdengar. Bukan tepuk tangan formal, tapi tepuk tangan yang tulus. Beberapa orang mendekat setelah ia turun dari panggung. Gah, keren banget lo sekarang. Gue nggak nyangka sih. Salut. Ia hanya tersenyum. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada kalimat sindiran. Karena malam itu, ia tidak merasa sedang menang. Ia hanya merasa selesai dengan masa lalunya. Dan yang paling menampar bukanlah kesuksesannya, tapi kenyataan bahwa orang yang dulu dianggap biasa saja, ternyata hanya butuh waktu. Malam itu bukan mobil mewah atau jabatan tinggi yang paling bersinar, tapi ketenangan seseorang yang pernah diremehkan, namun memilih membalas dengan proses. Setelah momen di panggung itu, suasana reuni berubah. Bukan menjadi canggung, tapi menjadi lebih jujur. Beberapa teman yang dulu paling vokal, kini mendekatinya dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi tatapan kasihan, bukan lagi nada meremehkan, melainkan rasa hormat.
Salah satu dari mereka yang dulu pernah bercanda soal Arga kurang ambisius, berdiri di depannya dengan senyum kikuk. "Gak, gue minta maaf ya kalau dulu suka bercanda kebablasan." Arga tersenyum tenang. "Ah, santai. Gue juga dulu banyak kurangnya." Tidak ada nada menyindir, tidak ada dendam yang disimpan. Karena Arga sadar, mereka tidak pernah benar-benar jahat. Mereka hanya menilai berdasarkan apa yang terlihat. Dan dulu memang tidak ada yang terlihat dari dirinya. Acara berlanjut dengan makan malam dan nostalgia. Tapi bagi Arga, malam itu seperti lingkaran yang akhirnya tertutup. Ia berdiri sebentar di sudut ruangan, memandangi layar yang kembali menampilkan foto-foto lama. Ada foto dirinya di barisan belakang kelas. Wajahnya polos, senyumnya tipis. Ia hampir tidak mengenali versi itu. Bukan karena wajahnya berubah, tapi karena mentalnya sudah berbeda. Dulu, ia datang ke reuni kecil dengan rasa minder, duduk sambil menahan sesak, pulang lebih cepat agar tidak ditanya lagi. Malam ini, ia berdiri dengan tenang, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih rendah, hanya cukup. Ponselnya bergetar, pesan dari ibunya masuk. "Acara lancar, Nak?" Arga membalas singkat. "Alhamdulillah, Bu." Ia menatap ruangan sekali lagi. Ia sadar satu hal penting. Kesuksesan bukan soal membuat orang lain terdiam, tapi soal membuat diri sendiri tidak lagi ragu. Beberapa teman kini sibuk bertanya tentang bisnisnya. Gimana mulai dari nolnya? Tim lo berapa orang sekarang? Boleh kapan-kapan sharing nggak? Ironisnya, pertanyaan yang dulu membuatnya merasa kecil, kini berubah menjadi pertanyaan yang memintanya berbagi. Arga menjawab seperlunya. Ia tidak membesar-besarkan, ia juga tidak merendahkan usahanya. Karena ia tahu yang paling berat bukan membangun bisnis, tapi membangun diri sendiri setelah merasa gagal. Menjelang akhir acara, panitia kembali mengucapkan terima kasih pada para sponsor. Kali ini, beberapa orang bertepuk tangan lebih lama saat nama Arga disebut. Bukan karena ia paling sukses, tapi karena ceritanya terasa dekat. Karena mungkin di antara mereka ada yang pernah merasa tertinggal juga. Saat acara selesai, Arga berjalan keluar hotel. Udara malam terasa sejuk. Di parkiran, deretan mobil mewah masih berdiri rapi. Arga berjalan menuju mobilnya. Bukan yang paling mahal, tapi hasil kerja jujurnya. Ia duduk di kursi kemudi sebentar sebelum menyalakan mesin. 6 tahun lalu, ia pernah duduk di atas motor pinjaman sambil menahan tangis setelah reuni kecil. Malam ini, ia duduk dalam keheningan yang berbeda. Bukan sunyi karena gagal, tapi sunyi karena bersyukur. Ia menyadari sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Diremehkan bukan kutukan. Kadang itu adalah ruang sunyi yang Allah berikan agar kita tumbuh tanpa gangguan pujian. Dan saat mobilnya perlahan meninggalkan hotel itu, Arga tidak merasa sedang meninggalkan sebuah kemenangan. Ia merasa sedang menutup satu bab hidupnya. Bab tentang keraguan, bab tentang rasa kecil, bab tentang label biasa saja. Karena malam itu, yang benar-benar berubah bukan pandangan orang lain tentang dirinya, tapi pandangannya tentang dirinya sendiri. Kalau hari ini kamu diremehkan, kalau hari ini kamu dianggap biasa saja, kalau hari ini namamu tidak pernah disebut saat orang membicarakan yang paling sukses. Tenang, tidak semua yang lambat itu tertinggal. Tidak semua yang diam itu kalah. Kadang, Allah sengaja membuatmu tidak terlihat, agar kamu tumbuh tanpa tekanan pujian. Ingat satu hal ini baik-baik. Yang menertawakan prosesmu hari ini belum tentu sanggup melewati ujian yang sedang kamu jalani. Jangan sibuk membalas ejekan. Balaslah dengan konsistensi. Jangan sibuk membuktikan ke manusia. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak menyerah. Karena waktu tidak pernah salah memilih siapa yang layak dimenangkan. Jika kamu sedang di fase sepi, sedang di fase gagal, sedang di fase merasa kecil, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu latihan. Latihan mental, latihan sabar, latihan kuat.
Dan percayalah, orang yang dibentuk paling lama biasanya berdiri paling kokoh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kuatkan hati kami yang sedang lelah. Lapangkan jalan kami yang terasa sempit. Jauhkan kami dari rasa putus asa. Dan jadikan proses kami sebagai jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu merasa cerita ini seperti menampar hidupmu, tulis di kolom komentar. Saya belum selesai. Bukan untuk pamer, tapi sebagai janji pada diri sendiri bahwa kamu tidak akan menyerah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga kisah ini menguatkan langkahmu. Dan semoga suatu hari nanti, kamu datang ke reuni hidupmu sendiri dengan kepala tegak dan hati yang tenang.